Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Nahmaduka ya jal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur yang paling tulus dan ungkapan alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia serta nikmatnya kepada kita semuanya. Pemirsa Wijhah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan ibadah saum Ramadan itu tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat yang ke-183 dari 286 ayat yang merupakan surat Madaniyah juz pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka garis bawahi bagi kita, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pemirsa Wijhah TV, suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh seseorang mengenai takwa. Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa? Maka Abu Hurairah tidak memberikan penjelasan, tapi beliau memberikan satu ilustrasi atau gambaran. Beliau berkata, pernahkah engkau melihat suatu jalan di mana jalan itu penuh dengan duri? Maka bagaimanakah tindakanmu untuk melewatinya? Maka orang itu segera menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku akan menghindarinya dan aku akan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Maka Abu Hurairah berkata, itulah takwa. Maka dengan kondisi saat ini ketika kita berhadapan dengan berbagai macam problema kehidupan, dengan berbagai macam bujukan rayuan setan, dengan berbagai macam problema kemunafikan, kezoliman, kejahatan, kemaksiatan. Apabila kita bisa menghadangnya, bisa menghalaunya, bisa memeranginya, maka insya Allah kategori ini kita masuk ke dalam insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan takwa pun diterangkan. Sahabat Ali radhiyallahu anhu memberikan satu definisi tentang takwa, bahwa beliau mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalili wal amali bitangzili wasyukri anil jazili warido bil qalili wal istidadi li yaumi rahili. Sahabat Ali menerangkan,
Bahwa takwa itu adalah wal amali bitangjali. Wasyukri anil jadili. Warido bil qalili wal istidadili yauh bil akhiri. Maka takwa adalah takut kepada yang maha agung. Siapa yang maha agung itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja bahwa takut kepada Allah. Bukan kita menjauh. Tetapi kita harus mendekat kepada Allah. Al-khawfu minal jalili. Wal amali bitangzili. Beramal, beribadah. Itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apapun yang kita lakukan. Setiap ucap, gerak, dan langkah kita. Tidak terlepas daripada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa syukri anil jazili. Kita harus bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang berlimpah. Wa ridho bil qalili. Dan kita pun harus ridho dengan sedikit apapun pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal istidadi li yaumi rohili. Bersiap-siap untuk menghadapi hari yang sangat panjang. Apa itu hari yang sangat panjang? Hari akhirat, hari yang kekal abadi. Di mana adalah hari yang penuh dengan pertanggungjawaban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah takwa. Oleh karena itu maka setiap langkah dan gerak kita, maka yang namanya takwa harus tetap melekat di dalam diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamahuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin." Bertakwalah kalian di mana saja kamu berada. Dan apabila setiap kesalahan itu harus diikuti dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Bihulukin hasanin. Dan harus berbuat baiklah kepada sesama manusia. Wa khaliqin nas. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Bihulukin hasanin. Dengan sebaik-baiknya. Maka di bulan Ramadan ini. Maka amalan-amalan harus menjadikan tuntunan bagi kita. Untuk mengejar titik kulminasi. Yaitu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka. Saum Ramadan bisa menjadikan pengamalnya menjadi orang yang bertakwa. Tetapi ingat bahwa saum Ramadan pun bisa menjadikan pengamalnya menjadi orang yang celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rogima anfu rojulin dakhala alaihi suman salaha qabla ayugfarolahu." Jatuh ke tanah hidung seseorang. Celaka, rugi. Masuk kepadanya bulan Ramadan. Dan ketika selesai, ia pun tidak diampuni dosanya. Maka maksud daripada hadis tersebut pertama adalah apabila seseorang memasuki bulan Ramadan, dia tidak melaksanakan saum Ramadannya, pun juga dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, maka kata Rasul, celaka dia. Seharusnya bulan Ramadan itu dipergunakan sebagai momentum untuk memaksimalkan ibadah kita. Momentum untuk selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala noda dan dosa kita, dari segala hilaf dan kekeliruan kita. Memaksimalkan segala ibadah kita, tetapi ini dia adalah abai semuanya. Yang pertama. Yang kedua bahwa maksud daripada hadis tersebut, apabila seseorang memasuki bulan Ramadan, dia melaksanakan saum Ramadannya. Dia melaksanakan amalan-amalan ibadah lainnya. Tetapi setelah selesai dia tidak menjadikan orang yang bertakwa. Sehingga dosanya tidak diampuni. Maka kata Rasulullah SAW, dia adalah rugi. Ini termaktub di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 3545. Kemudian Sahih Ibnu Hibban nomor 908. Sahih Ibnu Hujaimah nomor 1888 dan Musnad Ahmad nomor 7444. Maka terkait bahwa takwa adalah merupakan faktor diampuninya dosa. Oleh karena itu maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat ke-8 An-Anfal ayat yang ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana."
wa yaghfir lakum wa yukaffir ankum sayiatikum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang haram, mana yang subhat dan mana yang halal. Maka diberikannya furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Dan Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan menghapuskan dosa-dosamu, mengampuni segala dosa-dosamu. Maka inilah bahwa takwa adalah merupakan faktor diampuninya dosa. Maka terkait dengan berbagai macam rujukan, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan pengampunan dosa, minimal kita mendapatkan 3 hadis. Hadis yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang shoma Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dalam Sahih Bukhari nomor 37. Kemudian hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam, berdiri untuk salat malam pada malam Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kemudian hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam, berdiri untuk sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridho Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah peringatan bagi kita bahwa saum Ramadan harus mendidik diri kita, mendidik semuanya, mendidik keluarga diri kita dan umat semuanya menjadi insan-insan muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Pemirsa Wijah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu yakhruju bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Aqulu qali hadza wastaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.